Halo, salam sehat semuanya. Kembali kita bertemu di channel Lasner Siregar. Kali ini kita akan membahas anak SMP bolehkah pacaran? Seiring dengan perkembangannya, seorang remaja akan memasuki relasi sosial yang semakin luas. Awalnya lebih senang bergaul atau membentuk kelompok dengan teman sejenis. Lama-kelamaan akan mulai merasa perlu untuk juga menjalin relasi dengan teman lawan jenisnya. Bahkan untuk menarik perhatian lawan jenisnya, remaja mencoba untuk menampilkan diri sebaik mungkin, misalnya menjaga tutur katanya, menjaga penampilannya, juga mencoba untuk mempercantik diri agar lawan jenisnya tertarik. Pertemanan yang mendalam dan khusus dengan lawan jenis pada akhirnya akan terjalinlah hubungan khusus yang disebut dengan pacaran. Pacaran yang sehat tidak hanya tertarik untuk menyenangkan diri, namun menuntut perlakuan yang hormat dan suci terhadap pacar. Bolehkah berpacaran di sekolah? Banyak yang pro dan kontra atas pertanyaan ini. Orang yang setuju sering karena memiliki pemikiran ataupun pengalaman bahwa masa remaja adalah masa yang indah. Di masa ini mulai kenal dengan yang namanya persahabatan dan cinta. Mereka menganggap bahwa pacaran memang hal-hal yang lazim di sekolah. Pacaran dapat pula untuk saling memacu semangat dalam belajar. Namun demikian, ada orang yang tidak setuju. Biasanya hal ini karena pemahaman ataupun pengalaman di mana masa remaja merupakan masa yang labil. Masa remaja merupakan masa di mana mereka belum dewasa dalam bersikap, sehingga dikhawatirkan justru akan terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Nah, sebenarnya kapan anak sudah boleh berpacaran? Pada masa pubertas, yaitu usia 11-20 tahun, rasa suka atau tertarik dengan lawan jenis sudah mulai bisa dirasakan oleh remaja. Hal ini terjadi karena hormon seksual atau reproduksinya meningkat. Jika anak Anda mulai menunjukkan ketertarikan pada lawan jenisnya, hal tersebut sangatlah normal dan hampir pasti terjadi. Masa remaja adalah masa di mana anak memiliki rasa penasaran yang tinggi, terutama mengenai perasaan dan lawan jenis di sekitarnya. Namun, usia anak sebenarnya tidak bisa menjadi tolak ukur yang tepat untuk menentukan kapan boleh mulai berpacaran. Masalahnya, kadang usia tidak benar-benar menggambarkan kedewasaan anak. Hal yang bisa dijadikan contoh adalah remaja berusia 15 tahun bisa saja jauh lebih dewasa daripada kakaknya yang berusia 18 tahun. Sementara untuk mulai berpacaran, perkembangan psikologis, kematangan mental, dan kedewasaan justru menjadi kunci untuk membangun hubungan romantis dengan orang lain secara sehat dan bertanggung jawab. Meskipun usia sebenarnya tidak bisa dijadikan tolok ukur kesiapan pacaran, para ahli punya saran kapan kira-kira anak boleh pacaran. Menurut Healthy Children, ada perbedaan umur yang bisa terlihat ketika anak atau remaja ingin mulai pacaran. Anak perempuan biasanya di usia 12 tahun, sedangkan anak laki-laki berada di usia 13 tahun. Namun, hal ini tidak seperti yang dipikirkan oleh orang tua. Pada usia ini, remaja lebih suka pergi berkelompok karena merasa lebih aman dan tidak canggung. Tidak hanya itu saja, mereka juga menikmati waktu kebersamaan satu sama lain. Menurut dokter anak dari Denver Health Medical Center di Amerika Serikat, Dr. Ron Eagar, biasanya perkembangan psikologi remaja dan kedewasaannya sudah cukup baik pada usia 16 tahun. Angka tersebut tentu bukanlah patokan yang harus diberlakukan pada setiap anak remaja untuk mulai pacaran. Namun, menurut Dr. Ron Eagar, usia ini tergolong paling ideal bagi remaja untuk mulai jalan berduaan dengan pasangan. Pesan yang serupa juga disampaikan oleh seorang psikolog klinis asal Amerika Serikat, Leslie Bedwiss. Leslie percaya bahwa anak remaja berusia 15-16 tahun biasanya sudah mulai dekat dengan lawan jenis dan hal ini lumrah saja. Akan tetapi, anak remaja mungkin baru benar-benar siap untuk menjalin hubungan romantis atau pacaran setelah menginjak usia 16 tahun.
Namun, ini semua kembali lagi pada keputusan dan penilaian Anda sendiri sebagai orang tua. Apa yang harus dilakukan orang tua saat anak mulai pacaran? Yang pertama, mendampingi, bukan melarang. Penting untuk diingat bahwa anak remaja yang mulai pacaran jangan dilarang, tetapi justru didampingi dan diberi arahan yang benar. Ajak anak bicara dari hati ke hati untuk mengetahui konsep pacaran yang sehat. Mengapa demikian? Karena terlalu mengekang justru membuat anak merasa asing dan semakin menjaga jarak dari Anda. Lebih buruknya lagi, ada kemungkinan anak cenderung akan menjalani hubungan secara sembunyi-sembunyi. Hal ini malah akan mempersulit Anda untuk memantau dan membimbingnya. Arahan dari orang tua penting agar anak remaja yang sudah mulai pacaran tetap bisa bertanggung jawab atas dirinya, termasuk salah satu prestasinya di sekolah. Anda bisa memberi pengertian bahwa pacaran yang baik adalah yang bisa saling memberi motivasi. Anda juga bisa memberitahu anak bagaimana bersikap menghargai dan menghormati lawan jenisnya. Oleh karenanya, jadilah orang tua yang bisa dijadikan tempat curhat anak. Jangan menghakimi atau justru memarahinya ketika ia justru bercerita bahwa ia sudah memiliki pacar. Setelah mendengarkan ceritanya, beritahu secara jujur mengenai pendapat dan apa yang Anda rasakan. Anda juga bisa memberi aturan dan batasan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama pacaran. Ketika membangun suasana yang positif dan terbuka, anak akan menghargai kekhawatiran Anda. Lebih baiknya lagi, ada kemungkinan anak akan mempertimbangkan aturan dan batasan yang diberikan. Sebagai contoh, kakak boleh aja dekat sama si A, tapi papa minta prestasi kakak di sekolah jangan sampai turun karena keasikan pacaran ya. Kalau sampai turun karena itu, papa akan tegas untuk tidak memperbolehkan kakak pacaran dulu sampai kakak bisa bertanggung jawab sama diri dan omongan kakak. Oke? Yang kedua adalah memberikan edukasi seks. Pendidikan seksual atau edukasi seks membantu anak mengetahui mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan lawan jenisnya. Pasalnya, di usia remaja, rasa ingin tahunya sangat besar, sehingga tak jarang ingin mencoba-coba hal-hal baru yang belum pernah dilakukannya, termasuk aktivitas seksual. Paparan tontonan di media sosial bisa memperbesar keingintahuannya akan aktivitas seksual tertentu, seperti berpelukan, berciuman, hingga berhubungan badan. Jelaskan padanya risiko yang bisa muncul saat ia melakukan aktivitas seksual dengan pacarnya, mulai dari tertular penyakit kelamin hingga hamil di luar nikah. Oleh karena itu, edukasi seks penting diberikan sebagai panduan anak bersikap saat pacaran. Dengan begitu, diharapkan anak tidak terjerumus hal-hal negatif yang tidak diinginkan. Yang ketiga adalah menjelaskan konsekuensinya. Anak mungkin tidak mengetahui bahwa menjalin hubungan dengan orang lain adalah sesuatu yang kompleks. Wajar ketika sedang kasmaran yang ia tahu pacaran adalah hal yang menyenangkan. Nah, tugas Anda sebagai orang tua adalah menjelaskan bahwa pacaran tak selamanya mulus. Ada kalanya pacaran bisa saja tidak berjalan dengan baik. Selain perihal patah hati, Anda juga perlu memberitahu tanda-tanda apabila terjadi hubungan yang tidak sehat serta mengarah pada kekerasan. Berikut beberapa hal yang bisa Anda jelaskan kepada anak remaja mengenai ciri pacaran yang tidak sehat. Pasangan mengontrol kehidupannya, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tidak menghormati serta keluar dari batasan. Mengintimidasi juga mengendalikan pasangan. Terlalu ketergantungan. Tidak mempunyai sikap yang sopan terhadap orang tua. Terlibat dalam kekerasan fisik maupun seksual. Selain itu, jelaskan juga bahwa ketika ia pacaran, ia tetap harus bisa membagi waktu. Mana untuk keluarga, teman, dan belajar. Dari berbagai hal yang sudah Anda jelaskan, biarkan anak mengambil keputusan apakah saat ini pacaran adalah pilihan yang tepat atau tidak.
Tugas Anda sebagai orang tua adalah dengan mengawasi serta membimbing anak remaja jika dia memang memutuskan untuk pacaran. Berikut saya sampaikan beberapa tips dalam berpacaran agar dapat menjalin pacaran secara sehat. Yang pertama, sebagai orang beriman, haruslah pertama-tama mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Norma-norma agama harus menjadi pedoman dalam berperilaku, termasuk dalam berpacaran. Yang kedua, sebagai pelajar, cobalah untuk menyibukkan diri dalam berbagai kegiatan, seperti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, belajar kelompok, kegiatan pengembangan diri dengan les. Yang ketiga, berusahalah tetap berteman dengan teman yang lain. Yang keempat, jadikan pacaran sebagai penyemangat dan motivasi diri. Yang kelima, hindari diri dari berbagai bentuk pornografi agar tidak terjerumus ke dalam hal yang negatif. Berpacaran dapat diterima secara wajar karena hal itu perkembangan dari persahabatan sejati oleh dua orang yang berlainan jenis. Pacaran yang sehat tidak hanya sekedar tertarik untuk menyenangkan diri, namun menuntut perlakuan yang hormat dan suci terhadap pacar. Artinya, pacar tidak diperlakukan sebagai alat untuk melampiaskan nafsunya. Pacaran hakikatnya adalah untuk mempersiapkan diri menuju perkawinan yang membahagiakan. Remaja SMP perlu memahami secara benar tentang masalah pacaran yang baik, sehingga dampak negatif dari pacaran itu tidak terjadi. Tetapi malah sebaliknya, kita menjadi mampu menempatkan diri dengan baik dalam menjalin relasi dengan teman terlebih yang lawan jenis. Pada akhirnya boleh dikatakan, pacaran sebenarnya adalah proses menuju pernikahan. Nah, sekarang anak SMP boleh memilih, sudah layakkah saya berpacaran? Oleh karenanya, jagalah diri dengan lebih baik dalam berelasi dengan lawan jenis. Terima kasih.